Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 12 semester ganjil. Oke, masuk ke materi bab 1, yaitu nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Dalam bab 1 ini siswa diharapkan yang pertama dapat memahami makna dari sifat-sifat Allah Asmaul Husna, antara lain Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Siswa dapat memahami nilai-nilai positif Asmaul Husna. Kemudian siswa dapat membiasakan diri menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam 7 Asmaul Husna tadi yang saya sebutkan. Dan juga siswa dapat melafalkan dan menghafal Asmaul Husna dengan baik. Yang pertama yaitu Al-Ghaffar. Pengertian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi. Maka makna dari Al-Ghaffar adalah Allah menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu menuju ampunannya dengan cara bertaubat, beristighfar, beramal soleh, dan berbuat baik kepada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Al-Quran surat Nuh ayat 10. Yang kedua yaitu meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Ghaffar. Makna Al-Ghaffar tadi cakupannya lebih luas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi segala keburukan manusia, baik berupa dosa, kemaksiatan, kesalahannya. Selanjutnya yaitu meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Ghaffar. Kita dapat meneladani sifat-sifat Allah melalui Al-Ghaffar dengan cara kita memiliki sifat-sifat yang pertama, selalu berusaha menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain. Yang kedua, berusaha menutupi kesalahan orang lain. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam pada orang lain. Yang keempat, menampakkan kelebihan orang lain dan tidak menampilkan kekurangannya. Dan yang kelima yaitu selalu bersikap tawadhu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu Ar-Razzaq. Pengertian Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berasal dari kata Razzaq yang artinya rezeki. Ar-Razzaq adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak rezeki kepada makhluknya secara berulang-ulang. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ayat 58 yang berbunyi, Innallaha huwar razzaqul qawiyyul matin. Yang artinya, sungguh Allah Dia pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bukan hanya sebatas harta saja, tetapi bisa kepandaian, bisa kesehatan, dan masih banyak lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki makhluknya, bahkan hewan, burung, ikan, semuanya Allah jamin rezekinya. Tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Yang selanjutnya yaitu meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Ar-Razzaqnya. Yang pertama yaitu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah betul-betul penjamin rezeki secara mutlak. Yang kedua yaitu berusaha mencari rezeki
secara maksimal dan berusaha istiqomah. Yang ketiga yaitu memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Yang selanjutnya yaitu Al-Malik. Pengertian Al-Malik. Al-Malik diartikan sebagai maha menguasai atau maha merajai. Makna dari sifat Allah Al-Malik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan penuh, kekuasaan mutlak. Tidak ada kekuasaan apapun yang menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi yang berkuasa, tidak membutuhkan bantuan siapapun, tidak membutuhkan sekutu siapapun. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia Allah itu yang maha merajai, yang maha merajai mutlak segalanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tabarakalladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Malik. Yang pertama yaitu tidak terlena dengan jabatan atau takhta. Yang kedua, dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang keempat, selalu mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu Al-Hasib. Pengertian Al-Hasib. Al-Hasib secara bahasa artinya menghitung, mencakupkan, melindungi, dan menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Hasib, artinya maha menjamin, memberikan jaminan kecukupan kepada seluruh hambanya. Artinya juga mencukupi karena dia yang dibutuhkan oleh apa yang dimilikannya. Al-Hasib juga dapat diartikan sebagai Allah maha memperhitungkan segala amal manusia yang ada di dunia akan dihitung dengan seteliti-telitinya dan sedetail-detailnya, karena dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala keadilan Allah pasti ditegakkan. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya, dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkannya kepadanya. Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 40. Selanjutnya yaitu meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Hasib. Cara meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib, yang pertama yaitu selalu merasa tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong baginya. Yang kedua, pandai melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Yang ketiga itu bersemangat dalam melakukan hal kebaikan. Yang keempat itu merasa tentram dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang selanjutnya yaitu Al-Hadi. Pengertian Al-Hadi. Al-Hadi artinya Allah maha pemberi petunjuk. Secara bahasa, Al-Hadi dapat diartikan dengan tampil ke depan memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Al-Hadi artinya juga memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya untuk selalu beribadah kepadanya serta mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya, begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa,
tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 31. Yang selanjutnya yaitu meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Hadi. Yang pertama yaitu berharap terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu meyakini bahwa agama Islam merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi. Yang ketiga yaitu memberi petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu Al-Khaliq. Pengertian Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya maha menciptakan. Allah menciptakan semua makhluk hidup, segala sesuatu, malaikat, jin, manusia, tumbuhan, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang menciptakan. Allah menciptakan makhluk dengan wujud yang sempurna dan sebaik-baiknya bentuk. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Yang selanjutnya yaitu meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Khaliq. Yang pertama, bersikap kreatif dan berpikir kritis. Yang kedua, melakukan segala sesuatu amal kebaikan. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu Al-Hakim. Pengertian Al-Hakim. Salah satu asmaul husna adalah Al-Hakim, artinya memiliki hikmah yang tertinggi dalam penciptaannya dan perintahnya, yang memperbagus seluruh makhluknya. Dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemudahan yang lebih besar atau lebih baik. Dengan hikmahnya pula, Allah menghalangi atau menghindarkan terjadinya kemudorotan dan kesulitan yang besar bagi makhluknya. Meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Hakim. Yang pertama yaitu bersikap bijaksana. Yang kedua yaitu menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Yang selanjutnya itu bersikap adil dan bertindak profesional. Sekian untuk bab 1 semester 1 ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.